Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Ismina Nurmuna. Saya mahasiswi dari STISNU Nusantara Tangerang dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam dengan nomor NIM 25040022. Di sini saya akan memenuhi tugas ulangan akhir semester saya di mata kuliah Human Resource Management. Langsung saja ke videonya. Bagaimana cara sebuah lembaga pendidikan mengetahui cara apakah guru dan stafnya sudah bekerja secara efektif? Apakah cukup hanya dengan melihat kehadiran absensi? Tentu tidak. Disinilah peran manajemen kinerja dan KPI yang berfungsi menjadi alat ukur yang membantu organisasi memastikan setiap orang bekerja ke arah yang tepat. Ayo kita simak dalam 5 menit ke depan. Manajemen kinerja adalah sebuah proses sistematis yang dilakukan organisasi untuk merencanakan, memantau, mengevaluasi, dan mengembangkan kinerja pegawainya agar selaras dengan tujuan strategis. Proses ini berjalan dalam sebuah siklus yang terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama yaitu perencanaan untuk menetapkan target dan standar kinerja yang harus dicapai oleh setiap pegawai. Kedua, pelaksanaan. Pegawai menjalankan tugasnya secara rencana didampingi oleh pemimpin atau atasan. Yang ketiga, evaluasi. Menilai hasil kerja pegawai berdasarkan target yang sudah ditetapkan. Yang keempat, pengembangan. Memberikan umpan balik pelatihan atau penghargaan berdasarkan hasil evaluasi. Siklus ini berjalan terus-menerus. Kinerja organisasi selalu meningkat dari waktu ke waktu. Nah, dalam manajemen kinerja dibutuhkan alat ukur yang jelas. Inilah fungsi dari KPI atau yang biasa disebut dengan Key Performance Indicator, yang dalam bahasa Indonesia berarti indikator kinerja utama. KPI adalah ukuran kuantitatif maupun kualitatif yang digunakan untuk menilai sejauh mana individu, tim, atau organisasi berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. KPI memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama, sebagai alat pengukuran kinerja secara objektif dan terukur. Yang kedua, sebagai dasar evaluasi apakah target sudah tercapai atau belum. Yang ketiga, sebagai bahan pengambil keputusan, misalnya untuk promosi, memberikan reward, atau kebutuhan pelatihan bagi pegawai. Agar KPI benar-benar tersusun, KPI harus disusun menggunakan prinsip SMART. KPI harus jelas dan spesifik, tidak ambigu, bukan sekedar meningkatkan kualitas mengajar, tetapi mencapai kepuasan nilai mahasiswa minimal 85 dan 100. KPI harus bisa diukur dengan data yang nyata, bukan hanya perkiraan. Target yang ditetapkan harus realitas, sesuai kemampuan dan sumber daya yang tersedia. Tidak terlalu mudah dan juga tidak mustahil untuk dicapai. KPI harus berkaitan langsung dengan tujuan strategis lembaga, bukan indikator yang tidak berdampak pada hasil utama. Setiap KPI harus memiliki batasan waktu yang jelas, per semester, per tahun ajaran, dan per triwulan. Bagaimana penerapannya di lembaga pendidikan? Berikut beberapa contoh nyatanya. Kesimpulannya, manajemen kinerja adalah sistem untuk memastikan setiap pegawai bekerja secara terarah dan terukur. Dan KPI adalah kompas yang menunjukkan berjalan menuju tujuan yang benar. Dengan menerapkan prinsip SMART dalam menyusun KPI, pendidikan dapat mengelola kinerja secara adil, transparan, dan berbasis data. Ingat, yang tidak bisa diukur tidak bisa
bisa dikelola. Yang tidak dikelola tidak bisa ditingkatkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. I just had to let you know you're